ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, sudah kedengaran suara? Ya. Oke ya, sudah 21 mahasiswanya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Kalau tidak ada
masalah, dihidupkan dulu videonya gitu ya. Sebenarnya kita masih hutang ya, hutang untuk Anda presentasi project Anda. Ya, saya masih ingin lihat project karena itu memang ada item nilainya tersendiri gitu. Nah, cuman hari ini pertemuan ke-9 kalian untuk 2 pertemuan selanjutnya juga akan diajarkan oleh Bu Mia gitu ya. Bu Mia ini adalah mahasiswi pasca sarjana Unimed. Jadi beliau sedang PPL sama seperti kalian. PPL kan di sekolah gitu ya. Nah, beliau juga saat ini kegiatannya seperti itu. Jadi mungkin untuk hari ini dan 2 pertemuan ke depan gitu. Jadi mungkin sampai pertemuan 11 gitu ya. Kuliahnya ya diikuti apa sih sesuai dengan yang sudah dirancang Bu Mia dalam ya kalian kan pendidikan ya, paham lah itunya. Oke ya. Jadi nanti diikuti dengan baik Bu Mia. Kalian Ya, juga Bu. mungkin saat akan mungkin saja lanjut. Jadi bakal PPL juga kalau di pendidikan, jadi ya etikanya, tata keramanya tetap diperhatikan gitu ya. Oke, silakan Bu Mia diperkenalkan terlebih dahulu dan bisa langsung dimulai kuliahnya. Baik Bu, terima kasih kepada Bu Dinda ya yang telah mengizinkan saya untuk mengajar di kelas Dikmat Ki ya, Stambuk 2017. Jadi ada alangkah lebih baiknya jika saya mengenalkan diri. Nama saya Mia Yolanda Siregar, panggil aja Bu Mia ya, Bu Mia. Untuk pertemuan kali ini sampai 2 pertemuan yang akan datang, akan saya yang ajarkan mengenai persamaan diferensial. Seperti itu. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana dan akan mengajar kalian ya mata kuliah persamaan diferensial ini. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita belajar? Tapi dimohonkan kameranya dihidupkan ya, soalnya akan saya record pertemuan hari ini. Ya, suaranya kedengaran kan? Kedengaran, Bu. Kedengaran nih, Bo. Oh, bagus. Jadi langsung saja kita belajar ya. Ya. Oke, saya share screen dulu. Apa sudah kelihatan PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab baru ya, yaitu persamaan diferensial linear ordo 2 homogen. Nah, mungkin pertemuan kemarin atau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai orde 1 ya. Sekarang kita bakalan belajar mengenai ordo 2 gitu ya, yang akan saya ajarkan. Yuk langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu persamaan diferensial ordo 2. Nah, jadi timbul pertanyaan, dari mana sih munculnya persamaan diferensial ordo 2 ini? Nah, jadi sebenarnya banyak masalah dalam fisika yang dapat dirumuskan sebagai persamaan diferensial ordo 2. Ya. Jadi misalnya itu ada gerak harmonis sederhana yang terjadi pada pegas yang bergetar atau berosilasi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini ada sebuah pegas ya, di mana kalau ini yang kita lihat gambar A ya,
Nah, kalau misalnya di gambar ini, ketika ada ya gambar di sini, nah pada ini kan posisinya setimbang ya, maksudnya itu dalam bentuk diam yang pertama yang di sini. Nah, di sini pegasnya diam dan dia berada pada titik nol gitu ya. Nah, tapi kalau untuk gambar yang sebelahnya, kalau kita tarik, misalnya saya tarik pegasnya dari benda A, benda A itu kita tarik ke bawah, maka itu bakalan naik turun kan, atau berosilasi namanya, ya bukan bersosialisasi ya, tapi berosilasi. Nah jadi bakalan naik turun. Yang semula itu di titik nol gitu, bisa aja dia karena kita tarik pegasnya, maka dia bisa aja melampaui nilai titik nol atau bahkan kurang dari nol gitu kan. Kalau kita tarik pasti dia bakalan kecepatannya itu pertama meningkat, kemudian merendah sampailah kepada ke titik asalnya atau setimbang gitu ya. Nah, jadi masalah-masalah seperti inilah yang dapat dirumuskan menjadi persamaan diferensial ordo 2 gitu ya. Nah, kita masuk langsung ke persamaan diferensial ordo 2 dengan koefisien konstan. Oke. Nah, jadi persamaan ordo 2 ya itu dinotasikan seperti ini, itu d kuadrat y per dt kuadrat. Ya, jadi suatu fungsi y kita turunkan terhadap t ya dalam satuan waktu. Karena tadi kan untuk gerak harmonis sederhana tadi itu bakalan disesuaikan dengan sebuah waktu gitu kan. Nah, di sini kita bakalan berbicara mengenai ini ya, ordo 2, yaitu ordo 2 apa? Ada yang tahu ini merupakan apa? Itu turunan yang kedua, kan? Iya, turunan yang kedua, ordo 2 itu. Nah, disebut linier, inilah dia bentuknya, persamaannya. Yaitu AT, Y double aksen ditambah BT, Y aksen ditambah CT, Y sama dengan GT, itu ya. Nah, itulah disebutkan persamaan diferensial ordo 2 berbentuk persamaan seperti ini nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita cuma bahas persamaan linier ordo 2 dengan koefisien konstan gitu ya. Dan itu berbentuk seperti ini. Ada AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan GT. Nah, dari persamaan ini maka yang disebut homogen, apa itu? Ada nggak yang tahu? Yang disebut homogen dari persamaan ini, kalau dia bagaimana disebut homogen? Ada yang tahu? Mindo kayak mana Mindo? Tahu? Yang disebut homogen? Variabelnya sama, Bu. Variabelnya sama? Kurang tepat, ya. Apa? Oh, udah ketebak ya, udah keluar tadi. Apa itu yang disebut homogen? Ayo, Maureen, Royaman, variabelnya konstan. Iya, koefisiennya konstan. Koefisiennya yang konstan ya. Koefisien dari C, A, B gitu ya. Nah, yang disebut homogen apa? Karena kita kan bakalan belajar mengenai homogen. Ayo. Kalau homogen itu fungsi GT ini dia sama dengan 0, gitu ya. Anak matematika harus tahu ya, yang dikatakan homogen itu yang seperti apa? Homo gitu ya, yang homo. Yang enggak homo kayak mana? Yang tidak homogen berarti apa? Kalau misalnya homogen sama dengan 0, tidak homogen? Tidak sama dengan 0. Iya, betul sekali. Betul. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya bakalan ada tuh tidak homogen gitu. Tapi kali ini kita bakalan belajar yang homogen gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh dan solusi umum dari persamaan diferensial. Nah, di sini saya mau mengingat-ingat kalian gitu. Apakah kalian ingat pelajaran yang lalu? Oke. Yang pertama ada Y aksen dikurang 2 cos X sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada Y double aksen ditambah 3X Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Siapa yang bisa
Yang pertama, persamaan pertama itu merupakan apa? Yang kedua merupakan persamaan apa? Ada yang bisa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba si Adistia. Yang persamaan pertama merupakan apa? Persamaan diferensial apa itu? Apa itu? Persamaan diferensial homogen, Kak. Homogen. Oke, betul homogen. Cuman dia berordo berapa? Coba Suhar. Berordo berapa dia yang pertama? Borde 1. Ih, pinter sekali, Suhar ya. Oke. Kemudian yang persamaan yang kedua. Berapa itu? Berordo berapa? Borde 2. Orde 2, Bu. Iya, betul. Orde Nah, 2. jadi perbedaannya apa dong yang bisa kita lihat? Berarti ordo 1 turunan yang pertama ya kan, persamaan yang berupa turunan yang pertama, dan yang kedua adalah ordo 2 turunan yang kedua gitu ya, lihatnya ya. Oke, udah bisa. Oke, berupa ordo 1 dan ordo 2. Nah, kita masuk nih. Ketika fungsi Y sama dengan Fx gitu kan, itu disebut solusi suatu persamaan diferensial apabila persamaan diferensial tersebut menjadi suatu kesamaan. Ketika Y dan turunan-turunannya disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial tersebut. Nah, jadi nantinya bukan berupa persamaan lagi dia gitu. Kalau persamaan kan dia kayak kalimat masih tertutup gitu ya, masih belum tahu kita betul nggak jawabannya. Tapi kalau misalnya udah suatu kesamaan, kayak berupa kalimat terbuka kali ya. Nah, jadi itu udah bisa kita selesaikan gitu. Emang itulah jawabannya. Nah, jadi di sini itu merupakan solusi. Di mana solusi itu merupakan apa? Suatu hal yang menyelesaikan suatu masalah gitu ya, menyelesaikan suatu masalah. Bukan tanpa masalah ya, kayak pegadaian. Tapi ya menyelesaikan masalah dengan masalah gitu ya, di sini persamaan diferensial itu. Nah, kita masuk ya, sebagai contoh misalnya gini. Ada yang pertama untuk ordo 1, Y aksen dikurang 2 cos X sama dengan 0. Nah, maka Y sama dengan apa? Kalau kita misalnya mau ngambil fungsi Y sama dengan Fx gitu. Ada yang tahu? Untuk yang persamaan yang pertama ini, Y aksen dikurang 2 cos X sama dengan 0. Maka Y sama dengan, ayo anak matematika. Y sama dengan, kalau misalnya sini, ada Y aksen, berarti Y aksen sama dengan 2 cos X. pinter, 2 cos X. Nah, kemudian untuk membuat dia menjadi Y, nah itu kan Y aksen. Kalau kita buat jadi Y aksen, ubah jadi Y, kita apakan dia? Integralkan. Pinter, Suhar itu ya. Nah, jadi kita integralkan. Nah, apa integral dari 2 cos X? Ayo, integral dari cos. Pelajaran kelas SMA loh. Apa? Anissa, Johanna. Apa? Integral dari cos. Kalau turunan dari cos apa? Min sin. Min sin. Berarti kalau misalnya integral, kebalikannya dia bukan min sin, tapi sin aja gitu ya. Iya, karena turunan itu kebalikan dari integral. Nah, maka Y sama dengan 2 sin X ditambah C gitu kan hasilnya. Nah, merupakan suatu solusi umum dari persamaan diferensial order 1 dengan C konstanta sembarang. Nah, Y sama dengan 2 sin X tambah C itulah merupakan solusi umum gitu ya. Nanti di order 2 juga ada kayak gini, solusi umum. Nah, satu lagi ada namanya solusi khusus. Dinamakan solusi khusus persamaan diferensial tersebut ketika C atau konstanta sembarangnya itu diketahui gitu atau dicari lah didapatkan. Nah, maka C kita masukkan sama dengan 5 gitu ya. Disebut dengan solusi khusus.
Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan saja ya, nggak usah sungkan-sungkan. Nah, kita masuk ke solusi umum persamaan diferensial linear ordo 2 dengan koefisien konstan. Nah, kita masuk ke ordo 2 ya. Nah, jadi di sini kita bakalan belajar mengenai teorinya dulu, gitu kan? Sebelum kita masuk ke kasus-kasus yang ada di persamaan linear, persamaan diferensial ordo 2 linear ini ya. Nah, jadi di sini ketika ada suatu fungsi ya, U1x, U2x merupakan dua solusi persamaan diferensial linear ordo 2 homogen, ya. Ada dua fungsi. Kenapa dia merupakan dua fungsi? Ada dua fungsi. Solusinya kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa dia ada dua fungsi? Karena ada betul. Ada karena merupakan ordo 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya di ordo 2, dia ada dua solusinya gitu ya. Sedangkan ordo 1 cuma satu solusinya gitu. Nah, suara apa itu? Coba di-mute-kan. Nah, kita masuk ke persamaannya ya, dari persamaan linear ordo 2 homogen, yaitu tadi apa? AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ya, harus diingat ya. Tunggu saya buat spotlight. Nah, jadi ini ya persamaannya AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, ini persamaan linear ordo 2 yang bakalan kita bahas. Jadi itu persamaan ini saling bebas gitu ya. Jadi yang antara satu dengan yang lainnya itu kelipatan, merupakan kelipatannya gitu ya. Ada kelipatannya dan merupakan solusi juga gitu. Ada dua buah solusi. Nah, maka solusi umum dari persamaan diferensial persamaan ini adalah ya. Nah, ini dia. Y sama dengan C1U1T. Ya, saya ubah ya. Kadang di buku itu, kalau di buku kita William E. Boyce gitu kan, dia pakai T ya, satuan waktu. Tapi kadang ada juga yang ada juga buku dia dalam X gitu ya. Jadi ya, ini saya ngikutin di buku. Y sama dengan C1U1T ditambah C2U2T gitu ya. Jadi ada berupa fungsi di sini yang merupakan solusi umum ya. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang gitu. Oke, kita masuk ke persamaan karakteristik. Nah, jadi untuk mencari solusi persamaan diferensial ordo 2 gitu ya, ordo 2 homogen. Nah, yang persamaan tadi ini ya, ordo 2 homogen, maka kita bisa misalkan bahwa fungsinya itu merupakan E pangkat RT ya. Jadi merupakan fungsi eksponensial. Karena apa? Karena ketika kita turunkan gitu ya, turunkan fungsinya ini, maka kalau kita turunkan kedua kali, bakalan itu juga yang keluar gitu. Coba turunan dari E pangkat RT apa? Ada yang tahu? Turunan dari E pangkat RT? Fatimah Rahab? E pangkat RT. Gimana? pangkat RT. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi bakalan ketemu lagi E pangkat RT kan? Iya, karena turunannya mau diturunkan berapa kali E pangkat fungsi gitu ya, E pangkat fungsi, maka fungsinya bakalan tetap juga. Jadi itu juga merupakan ada kita buat Y sama dengan E pangkat RT ya. Jadi kita perolehlah persamaan dari karakteristiknya ya, yaitu R kuadrat ditambah A1R ditambah A2 E pangkat RT. Kenapa seperti ini? Dari mana? R-nya bisa kita ubah ya, jadi Y aksen, ya Y double aksen kita ubah jadi R ya, R aja, jadi R pangkat 2 karena turunannya 2, maka kita bikin R pangkat 2 ya. Kemudian di sini ada Y aksen, kita bikin R aja. Kemudian ada Y
Nah, di situ sebagai konstanta aja gitu ya. Nah, baru kita turunkan itu maksudnya tadi ya di sini. Makanya turunan dari ketika ini Y double accent, turunan yang keduanya apa? Y double accent. Turunan kedua dari Y-nya ini apa? Tadi turunan pertama siapa tadi yang jawab itu tadi R kali E pangkat RT. Berarti kalau turunan keduanya apa dong? R kuadrat E pangkat RT. Iya betul, ini dia kan R kuadrat E pangkat RT gitu kan. Kemudian yang lanjut, yang ini Y aksennya berarti apa? Ada R kali E pangkat RT gitu ya tadi ya. Seperti itu, semua dari sini sebenarnya ya. Jadi kita turunkanlah fungsi yang Y-nya ini. Oke. Kita masuk. Nah, di sini karena E pangkat RT tidak sama dengan 0, iya ya. Ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi yang sama dengan 0 itu yang mana? Itu ini ya, R kuadrat ditambah. Iya ya? Iya. Betul, A1R ditambah A2. Jadi, oke. Jadi bisa kita buat ya dalam bentuk apa ini? Kita sederhanakan gitu persamaan karakteristiknya agar memudahkan kita mencari solusi gitu. Ini disebut apa ini? Dari pelajaran SMP nih. Tapi dia berbentuk Y, kadang X gitu. Apa? Persamaan apa? Anggita, persamaan apa? Persamaan kuadrat. Linear. Hah? Persamaan linear, dua variabel bukan? Persamaan apa? Persamaan kuadrat ya. Masih ingat persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat. Iya. Iya ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, oke. Jadi persamaan ini merupakan persamaan karakteristik untuk persamaan diferensial. Jadi untuk menjawab soal nanti, kita bakalan butuh persamaan karakteristik ini. Yang kita butuhkan ini aja ya, nggak usah pala dari awal, dari umumnya gitu. Yang di bawahnya ini aja ikutin ya. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama gitu ya. Nah, jadi untuk kasus yang pertama itu ada akar real berbeda. Nah, jadi di sini jika persamaan karakteristik mempunyai dua akar real berbeda, yaitu tadi ada R kan, ketika tadi fungsinya kita bakalan cari R1 dan R2-nya. Di mana R1 tidak sama dengan R2 gitu. Jadi akar-akarnya ini enggak sama gitu kan, harus berbeda, namanya akar real berbeda yang merupakan bilangan real gitu ya. Maka solusi umumnya adalah ya, jadi inilah dia. Y sama dengan C1E pangkat R1T gitu. Ditambah C2E pangkat R2T. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang gitu ya. Bagaimana mengerti? Jadi nantinya tadi kan kita udah singgung ya bahwa untuk persamaan ini merupakan fungsinya gitu kan. Nah, di sini udah ada fungsinya E pangkat R1T. Ini juga C2E pangkat R2T. Nanti kita cari aja R1 sama R2-nya, baru kita substitusikan gitu ya. Kita susi-susi. Kita masuk ke contoh ya. Kalau matematika itu tanpa contoh kayaknya bagaikan apa ya, gitulah ya. Jadi kita bakalan singgung atau kita bakalan menyelesaikan contoh soal. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial ordo 2 dari ada Y double aksen dikurang 5Y ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita simak ya. Kita simak, ada video. Oke, perhatikan ya. Sudah kelihatan? Ada Sudah, sudah. Bu. Oke.
Kita mulai. Sudah, Bu. Akan diajarkan oleh saya, yaitu Mia Yolanda Siregar, yaitu mahasiswa PPL Unimed 2020. Jadi saya akan mengajarkan di kelas Dikmat G Stambuk 2017. Soal yang akan Kita dibahas skip itu aja ya, mengenai tunggu kita kita. jawab. Oke. Nah, ini dia Coba soalnya kita lihat jawab ya. persamaannya. Di Coba situ lihat. ada Y double accent, berarti itu adalah menandakan ordo 2 ya. Double accent turunan yang kedua. Kemudian ada Y accent turunan yang pertama dan Y aja yang gak ada turunannya. Nah, maka itu kita buatlah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini, yaitu ubahlah yang Y menjadi R sesuai dengan turunannya masing-masing. Berarti tadi kalau Nah, jadi kita cari persamaan karakteristiknya dulu ya, kayak tadi. misalnya Y double accent turunannya 2 gitu ya, turunan yang kedua, maka kita bisa ubah Y-nya menjadi R ya, R pangkat 2. Oke, kemudian dikurang dengan 5 R gitu ya. Oke, 5R ditambah Yaman gak usah senyum-senyum 6 ya. Oke, ditambah 6 aja sama dengan 0. 6 aja ya, tidak ada turunannya, maka dia berupa konstanta aja. Nah, Setelah ini kan persamaan kuadrat, maka kita cari akar-akarnya dari mana? Ayo, pelajaran SMP, mencari akar-akar. Berapa tuh R-nya? Pakai apa? R kurang 2, R kurang 3. R kurang 2 sama R? Kurang 3. Iya, Tiga. betul sekali. Iya, betul. Coba kita lihat. setelah itu, maka itu merupakan apa? Berarti 2 dan 3 ya. Oke. Dapat deh akar-akarnya Oke, ya. Dapat betul ya. Berarti R1-nya berapa? 2 dan R2-nya 3. Oke, betul. Ya lanjut. Udah dapat R-nya kita apa kan? Ada yang tahu? Kita apa kan udah dapat R-nya? Masukkan ke Substitusikan dengan itu. dengan apa itu? Substitusi dengan persamaan, Bu. Persamaan. Iya. Persamaan apa? Nanggung-nanggung ya, Roriadi. Persamaan kuadrat. tadi, Bu. Ah, betul. Wando itu ya. Betul. Yuk, kita lanjut. R1-nya dan R2-nya. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu apa? Bentuk umumnya dari akar-akar rel berbeda. Apa solusi umumnya? Yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T. Nah, maka kita substitusikanlah langsung nilai dari R1 dan R2-nya yang merupakan akar-akar persamaan dari ordo 2 tersebut. Maka kita masukkanlah ke solusi umumnya. Oke, berarti apa persamaannya? Y sama dengan? Ada yang tahu? Kita substitusikan gitu kan? Jadi apa dong? Hah? C1E pangkat Mm-mm. C1E pangkat 3D tambah C2E pangkat 3D. Ih, betul kali Royaman lah. Terluf ya. Yuk kita lihat. Kita gantikanlah R1 dan R2-nya, yaitu yang udah kita jadi dapatkan coba kita adalah lihat. solusi umum dari persamaan Oke, diferensial ordo 2 betul, ya. tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat 2T ditambah C2E pangkat 3T. Seperti itu ya. Oke. Nah, masuk kita ke soalnya sebenarnya sama ya, cuman ada fungsi tambahannya ya, atau ada syaratnya lagi, syarat batasnya itu Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Kayak gini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita lihat, simak ya. Nanti saya tanya. Kita ke contoh lanjutannya berupa ada tambahan syarat nilai awalnya. Jadi di situ ada informasi tambahan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1.
Yuk kita selesaikanlah persamaan diferensialnya ya, solusinya. Nah, maka kita berangkatlah dari solusi umum yang udah kita dapatkan tadi, yaitu Y sama dengan C1E pangkat 2T ditambah C2E pangkat 3T gitu ya. Karena sudah dapat solusi umumnya ya tadi, maka kita cari solusi khususnya ya. Berarti kita cari nilai C1 dan C2 gitunya ya kan. Oke, kita substitusikan dengan syarat yang pertama, Y0 sama dengan 0. Nah, maka Y-nya kan udah dapet tuh, yaitu solusi umumnya, dan 0 itu sebagai T-nya ya. Nah, katanya syarat yang awal itu Y0 sama dengan 0 gitu kan, yang ini. Maka kita apakan dia? Apanya yang disubstitusikan? Ada yang tahu? Gabriel? Anissa? Maria? Kita substitusikanlah nolnya kan ke dalam fungsi yang udah kita dapatkan ini. Udah tinggal kita masukkan lah. Ya kan? Iya, gantikan T-nya jadi 0. Yuk kita lanjut. Oke, maka kita gantikanlah atau substitusikan 0 ke T dalam fungsi Y. Nah, oke, langsung aja. C1E pangkat 2 dikali 0 ditambah C2E pangkat 3 dikali 0 sama dengan 0 ya. Oke, nah maka kita selesaikanlah. Di situ ada 2. Nah, E pangkat 0 itu berapa hasilnya? Ada yang tahu? E pangkat 0? 1. Iya, betul. 1 ya. Oke. 2 dikali 0 ya. Berarti hasilnya berapa itu jadinya? Hasilnya. C1 tambah C2 sama dengan 0. C1 Ih, pinter kali. Memang anak Unimed pinter-pinter ya. Oke, coba E kita pangkat lanjut 2 ya. dikali 0, ada juga E pangkat 3 dikali 0. Hasilnya berapa? Berarti kan sama aja dengan E pangkat 0 dan nilainya itu 1. Maka kita bisa selesaikan C1 kali 1, maka C1 ditambah C2 dikali 1 C2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, dapatlah kita persamaan yang pertama. Oke, ada gelombang-gelombang cinta, pemisah jarak di antara kita ya. Nah, maka kita masukkanlah syarat yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1 ya. Oke. Nah, maka kita substitusikanlah nolnya ke. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang kedua gitu kan. Berarti apa dong yang harus kita cari yang pertama? Ada yang tahu? Y aksen. Iya, betul. Y aksennya kita cari ya. Yuk. Kita mulai. Turunan yang pertama. Nah, maka turunan yang pertama udah dapat nggak kita? Belum ada. Maka harus kita cari dulu turunan yang pertama, baru kita substitusikan. Oke, kita cari. Nah, yuk turunannya apa? Ada yang tahu turunan dari Y-nya? Ayo, Y-nya ini kan. Nah, turunannya apa? Ada yang tahu turunannya? Ini. Y-nya kan C1E pangkat 2T ditambah C2E pangkat 3T. Turunannya, yuk. Pelajaran SMA. 2C1 2C1 E pangkat T ditambah 3C2 E pangkat. Oh, oke, mantap kali. Mindo sama Hafiz itu ya? Oke, terima kasih. Betul ya, berarti turunannya adalah, kita lihat, betul tidak? 2C1E pangkat 2T, betul. Ditambah 3C2E pangkat 3T. Oke, kemudian kita apakan? Kita susi-susi ya? Iya, kita substitusikan ya. Kita substitusikan 0 ke dalam fungsinya. Gantikanlah yang ada T jadi 0. Maka 2C1E kali 2 kali 0
ditambah 3C2 E pangkat 3 dikali 0. Nah, sama dengan 1 nilainya kan? Iya, sama dengan 1. Nah, maka langsung aja kita hasilkan yuk. Berarti persamaan kedua berapa nilainya? 2C1 Soal mahasiswa. 2C1 tambah 3C2 sama Wah, dengan wah, rame ya. Oke, betul. Good job. Ya, kita lihat persamaan 2 apakah betul. Oh, udah kelewatan. Oh ya, kita lihat. Oke, betul ya. 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 1. Nah, udah dapat nih. Ada persamaan 1 sama persamaan 2. Udah dapat persamaannya, kita apakan dong untuk cari C1 dan C2-nya? Eliminasi. Ih, pintar kali. Memang anak. Mantap, mantap. Berarti kita eliminasi ya. Yuk, kita mulai. Oke, itu dia ya, kita eliminasi. Kita selesaikan. C1 ditambah 3C2 sama dengan 1. Nah, maka kita hasilkanlah dia, kita kurangkan, maka yang habis adalah 2C1-nya ya. Oke, sama-sama dikurangkan, kemudian dihasilkanlah min C2 ya, karena 2 dikurang 3 adalah min C2. Kemudian 0 dikurang 1 yaitu min 1 ya. Berarti C2 sama dengan 1. Oke, dapat C2-nya 1. Jadi C1-nya berapa dong? Minus 1. Ih, pinter kali. Oke, dapatlah kita ya C1 dan C2-nya. Maka kita substitusikan ke mana? Solusi khususnya. Persamaan tadi. Iya, persamaan tadi. Betul. Siapa itu yang bilang? Fatima ya, bukan? Ya, Bu. Oh iya, betul. Iya, persamaan yang tadi nih kan. Jadi kita substitusikan, masukkan C1, C2-nya gitu ya. Coba kita lihat. Tambah C2 E pangkat 3T. Nah, maka kita substitusikanlah nilai C1 dan C2 yang sudah kita dapatkan. Yuk, substitusikan. Substitusi ya. C1-nya kita dapatkan tadi min 1 dan C2-nya adalah 1. Maka Y sama dengan min E pangkat 2T ditambah 1 dikali E pangkat 3T gitu ya. Kita buat E pangkat 3T saja. Oke deh, didapatkanlah solusi khusus yang memenuhi syarat awal dari soal yang di atas adalah Y sama dengan min E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T. Oke, seperti itu deh mengenai akar rel berbeda. Gampang ya. Oke, gampang ya. Kita stop share-nya. Bagaimana ada yang kurang mengerti atau bagaimana? Tentang soalnya ya. Mengenai soal dan pembahasannya, ada yang kurang mengerti? Coba ungkapkan saja. Lumayan bisa dipahami, Bu. Oh, lumayan bisa dipahami. Alhamdulillah. Oke, bisa kita lanjut nih, Bang? Hah? Bisa? Lanjut, Bu. Oke, yuk lanjut. Nah, tadi kita udah bahas mengenai akar rel berbeda ya. Sekarang kita akan bahas yang satunya lagi. Ini udah kita bahas tadi ya. Nah, ini kasus yang kedua. Jadi hari ini kita bakalan belajar mengenai 2 kasus ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ada 1 kasus lagi. Nah, di sini ada akar kembar. Ya. Jadi, jika persamaan kita bakalan bahas akar kompleks ya, akar kompleks. Maaf. Nah, jadi jika persamaan karakteristik mempunyai 2 akar kompleks gitu ya. Nah, 2 akar mempunyai 2 akar kompleks sekawan yaitu R12 ya. Itu berupa lambda ditambah I nu. Gitu. Maka solusi umum dari persamaan diferensialnya adalah, nah ini dia, ingat ya, kalau misalnya tadi akar rel berbeda, yang tadilah solusi umumnya. Tapi kalau dia akar kompleks ya, akar-akar yang berupa lambda ditambah I nu, maka, tunggu ya,
Nah, maka persamaannya Y sama dengan E pangkat lambda T C1 cos nu T ditambah C2 sin nu T. Oh, panjang ya. Nah, itulah kalau misalnya akarnya berupa bilangan kompleks gitu ya. Bilangan kompleks itu yang seperti apa? Yang mana yang disebut bilangan kompleks? Endang? Bilangan kompleks? Apa? Jovita? Ini udah ada di bawah ini. Ya. Apa itu? Berupa I dia ya, kalau bilangan kompleks itu. I. Iya, jadi akar -1 dia ya. Nah, menyatakan bilangan imajiner. Ya langsung aja kita bahas. Nah, dengan C1 dan C2-nya merupakan konstanta sembarang gitu ya. Nah, jadi yang bakalan kita cari adalah nilai R-nya juga lagi kan. Nah, baru setelah itu kita carilah nilai C1 dan C2-nya. Ya, solusi khusus. Oke, yuk kita bahas saja soalnya. Oke, kalau anak matematika itu teori itu nggak nyampe gitu ya, maksudnya nggak ngerti gitu ya. Lebih paham lagi kalau soal gitu. Langsung ke soalnya. Nah, ini kita bakalan bahas. Ada solusi umum persamaan diferensial ordo 2, yaitu Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Ayo, sebelum kita pembahasannya, ada yang tahu faktornya? Akar-akar persamaannya? Ada yang tahu? Oke, coba kita lanjut ya. Nah, ini dia. Soal yang kedua ya. Kelihatan? Bagaimana? Kelihatan kan videonya? Kelihatan, Bu. Oke, tunggu ya. Ini suara. Oke. Jadi persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini adalah kita ubahlah Y menjadi R ya. Berarti kalau Y double aksen R pangkat 2 dikurang 4R ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini seperti apa nih? Kita mau cari akar-akarnya seperti persamaan kuadrat. Maka kita carilah akar-akarnya dengan apa? Memfaktorkan. Coba lihat, ketika kita faktorkan dengan cara biasa, apakah bisa? Faktor biasa apakah bisa? Kayak tadi pemfaktoran Nggak bisa. biasa? Iya, nggak bisa. Bisa, Bu. Sedih kali ya. Sedih kali. Oke, jadi pakai apa dong? Cari akar-akarnya. Pakai itu R1, R2. R1, R2. Apa rumusnya? Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per A2A. Ih, pinter kali Endang. Betul. Yuk, berarti kita pakai rumus itu. Kita lihat. Oke, betul ya. Kita lanjut. Coba kita lihat. Menggunakan rumus ABC. Jadi R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC ya per 2A ya. Per 2A. Nah, kita pakai rumus ini nih untuk mencari akar-akarnya. Maka kita seperti itu kan langsung nilai B-nya ya. Jadi itu minus kali minus positif. Berarti positif 4 plus minus B-nya adalah min 4 tadi ya. Min 4 pangkat 2 berarti 16 dikurang 4 dikali A-nya adalah 1 dikali C adalah 5. Oke, kita kalikan nanti ya. Per 2 dikali 1, A-nya 1 kan sama dengan 4 plus minus 16 dikurang 20. Berapakah itu? Yaitu minus 4 per 2. Nah, oke, berapa itu hasilnya? Hasil akhirnya
Ada yang tahu? Sania atau Sania? R1 Iya. R1 sama dengan 4 tambah akar dari min 4 per 2. R2 sama dengan 4 dikurang akar min 4 per 2. Oke, tapi bisa disederhanakan lagi? Jadi Itu 2 betul plus ya, ada minus I. dua hasil. Apa tadi, siapa itu? 2 plus minus I. 2 plus minus? Plus minus I aja. Ayo, sedikit lagi. Apa jawabannya nih? Hah? Di sini ada 4 dia, nggak hanya min 1 aja. Iya. Nah, jadi? Nah, itu kan itu jadi 4 plus minus akar 4 kali akar minus 1 per 2. Iya, betul. Betul. Akar 4 berapa? 2. 2. 2-nya dibagi 2. Iya. Jadi, berapa? Iya. Jadi 1. Oh, 1 ya. Oke, betul. Berarti berapa? Hasilnya 2 plus minus? 2 plus minus I. Oke, coba kita lihat ya. 2 plus minus I. Oke, betul sekali ya. Endang. Oke, kita akan lanjutkan di lembar yang baru. Ini dia. Nah, itulah lanjut R ya. yang udah kita dapatkan tadi. Maka bentuk umumnya dari R itu dalam akar Nah, ini kita kompleks bahas ya, tadi kan, yaitu R sama R-nya. dengan lambda plus minus I nu. Nah, dari sini, dari bentuknya ya, lambda plus minus I nu. Berarti lambdanya berapa sama nu-nya berapa dong? Lambdanya 2. Iya, betul. Nu-nya? Oke, pintar. 1. Iya. Oke, berarti kita apakan setelah itu? Udah dapat lambda dan nu-nya? Kita apakan dia? Kita pukul. Hah? Kita lihat ya di sini. Oke, berarti tadi ada 2 solusi ya R-nya. R1-nya 2 ditambah I dan R2-nya sama dengan 2 dikurang I ya. Berarti kita Persamaan apakan? diferensial. Iya. Kita masukkan ke sini dia persamaan solusi umum dari akar kompleks gitu ya. Disesuaikan juga. Kalau misalnya akarnya berupa akar kompleks, maka kita masukkan ke bentuk umum atau solusi umum dari akar kompleks. Tapi kalau misalnya akar real berbeda, bentuknya beda juga ya solusinya. Harus disesuaikan ya. Jadi inilah solusi umumnya, kita substitusikan. Berarti hasilnya apa dong? Ada yang tahu? Tinggal masukkan aja itu. Ayo, ada yang tahu? Hasilnya? E pangkat 2T kali C1 cos T tambah C2 sin T. Ih, betul kali. Mindo ya? Iya, coba kita lihat. Lambdanya adalah 2, maka kita masukkan berarti E pangkat 2T dikali C1 cos nu T ya, nu-nya apa? 1, maka 1 dikali T yaitu T tambah C2 sin nu-nya adalah 1, maka 1 dikali T ya, yaitu T. Oke, inilah solusi umum dari persamaan diferensial dari soal akar kompleks tersebut. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh lanjutannya. Ketika ada syarat awal lagi yang diketahui, bagaimana dia gitu kan. Ditambahi lagi nih syarat awalnya. Y0 sama dengan min 2, sama Y aksen 0 sama dengan 1. Coba deh kerjain yang 0 sama Y0 sama dengan min 2. Apa hasilnya? Yuk. Ya. Y0 sama dengan min 2. Berarti kita substitusikan kan? Substitusi. Berapa tuh hasilnya? C1 sama dengan minus 2.
C1 sama dengan minus 2. Oke, kita lihat. Betul tidak? C1 sama dengan minus 2. Oh, kelewatan. Ditambah 0 karena si 0 adalah 0. Berarti C1 sama dengan min 2. Betul. Ini peraih IP 4,00 ini, Mindo. Oh, enggak. Pinter ya, betul. C1-nya kita dapatkan minus 2. Baru kita apakan ini? Setelah ini? Tinggal cari apa kita ini? Apa? C2-nya ya. Oke, ada syarat lagi, satu lagi yang harus kita selesaikan. Yuk, lanjut. Oke, didapatkanlah persamaan yang pertama bahwa C1 sama dengan min 2. Nah, kita lanjut ke lembar selanjutnya ya. Kita masukkan untuk nilai awal yang kedua ya, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, berarti langkah yang pertama harus kita cari dulu Y aksennya gitu kan. Turunan yang pertamanya apa sih dari fungsi itu? Oke, yuk turunannya apa? Turunan dari fungsi Y-nya. Wow, apa nih turunannya? Ada yang tahu? Coba dicari dulu. 2E pangkat 2T dikali C2 cos T dikurang C1 sin T. Wow, apa tadi? Turunannya? Dua E pangkat 2T dikali Iya. 2 cos dikurang C1 sin T. Sampai di situ saja. Ditambah C. Ditambah C. Oke, coba kita lihat yuk, simak. Kita cari Q ya, turunan dari fungsi tersebut. Kita lihat bahwa di sini ada pemisah di antaranya. U dikali V. Iya, itu perkalian dua fungsi ya. Oke, maka kita bisa pakai rumus U aksen V ditambah U V aksen. Itu kan kalau perkalian, maka kita butuh U aksen sama V aksennya. Yuk kita cari. Berarti U aksen turunan dari U-nya adalah pangkatnya. Kita turunkan, yaitu 2E pangkat 2T. Lanjut untuk V aksen. Turunannya adalah, ya karena itu operasi penjumlahan bisa kita pisahkan turunannya ya. Maka untuk V aksen langsung aja gitu maksudnya ya, satu-satu. Oke, berarti kita tinggal ya, turunkan cos T-nya aja kan. Berarti turunannya adalah min C1 sin T. Lanjut ditambah turunan dari sin T adalah cos T, berarti ditambah C2 cos T. Oke deh, yuk langsung substitusikan ke rumus U dikali V ya, turunan U dikali V. Maka turunannya Y aksen sama dengan, nah jadi pakai U kali V ya, jangan langsung diturunkan ya, karena ini berupa fungsi kan. E pangkat 2T merupakan fungsi, kemudian C1 cos T ditambah C2 sin T merupakan fungsi juga gitu ya. Jadi nggak boleh langsung diturunkan gitu ya, digabungkan gitu semuanya nggak boleh gitu ya. Jadi ada U kali V. Ya, U aksen kita lihat, U aksennya adalah 2E pangkat 2T. Maka 2E pangkat 2T dikali V. V-nya adalah C1 cos T ditambah C2 sin T. Itu ya. Oke, kita tulis dulu. Ditambah C2 sin T. Nah, selanjutnya apa? Ditambahkan dengan U V aksen. U-nya apa? Yaitu E pangkat 2T. E pangkat 2T dikalikan dengan V aksen. Nah, V aksennya apa? Yaitu min C1 sin T ditambah C2 cos T. Oke, kita tulis tambah C2 cos T.
Nah, udah dapatlah Y aksennya, maka kita sederhanakan aja lagi ya. Kita lihat di sini. Di situ ada E pangkat 2T. Ada juga yang sebelahnya E pangkat 2T. Ada cos. Kemudian ada E pangkat 2T juga kan sama-sama. Nah, coba kalau misalnya langsung disubstitusikan, berapa hasilnya? Y aksennya udah kelihatan tuh, udah dapat Y aksen, udah dapat persamaannya sama dengan 1 katanya. Y aksen 0 sama dengan 1. Maka C2-nya berapa tuh? Atau persamaan barunya? Yuk, coba. Udah dapat clue persamaannya. Udah ada yang dapat? Minus 5 ya, Bu? Minus 5 ya? Minus 5 Mindo, C2-nya. Iya. Oke, coba kita lihat. Maka bisa kita keluarkan gitu. Tinggal apa? Sama cos T di 1. Sin ya. Kita ambil koin dulu, kita buat. Kemudian kita apakan? Kita masukkan ke syarat awalnya, yaitu Y aksen 0 ya, Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, kita substitusikanlah ke dalam ke fungsi Y aksen yang sudah kita dapatkan ya. Turunan dari Y-nya udah kita dapatkan. Substitusikanlah, gantikan T-nya jadi 0. Maka 2C1 ditambah C2 E pangkat 2 kali 0 ya. Kemudian dikali dengan cos 0 ya. Gantikan T-nya jadi 0. Kemudian ditambahkan min C1 ditambah 2 pangkat 0 gitu. Oke, baru sin 0 sama dengan 1 ya kan. Oke deh. Nah, berarti kita selesaikanlah. Berapakah hasilnya? Kita lihat di situ. Ada E pangkat 2 kali 0, yaitu E pangkat 0 1 ya, cos 0 juga 1. Nah, setelahnya ada sin 0 nih, 0, maka kita coret aja ya hasilnya 0 gitu. Jadi tinggallah hasilnya di sebelah kiri itu aja kan, yaitu 2C1 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, dapat deh kita persamaan yang kedua ya. Oke, berarti kita dapat nih persamaan yang kedua dari Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, maka kita substitusikan lagi kan, nilai C berapa tadi yang kita dapatkan? C berapa tadi yang udah kita dapat? C1. Oke, C1. Berarti C2-nya berapa dong? 5, Bu. 5. Oke, kita lihat. Adalah minus 2. Kita substitusikan deh, yaitu 2 dikali minus 2 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, maka min 4 ditambah C2 sama dengan 1. C2 sama dengan 5. Oke, betul kali ya. Mantap, good job. Si Mando ya, Mindo. Karena emang 4 korektor nih kayak, Mando ya, Mindo ya. Sorry ya. Pinter sekali. Mantap, good job. C2-nya 5, cepat kali berhitung ya. Nah, berarti kita setelah kita dapatkan C1 dan C2-nya, apa dong? Kita apakan? Diapain nih C1 dan C2-nya? Kita makan. Cari solusi khusus. Iya, betul. Cari solusi khusus ya. Nah, jadi apa dong solusi khususnya? Ada yang tahu? Min 2 E 2T cos T tambah 5E 2T sin T. Wih, mantap. Siapa tuh? Joy ya? Mantap.
Ya, coba kita lihat ya. Nah, dapat deh bahwa C2-nya 5 dan C1-nya yaitu min 2. Kita buat garis pemisah ya, biar nggak berkelahi. Nah, jadi kita perolehlah solusi khusus yang memenuhi syarat awal dari persamaan diferensial order 2 ini, yaitu kita substitusikan deh ke solusi umum yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita substitusikan nilai C1 dan C2-nya ya ke bentuk ini. Berarti Y sama dengan minus 2 ya, karena C1-nya minus 2. E pangkat 2T cos T ditambah C2-nya 5. Maka 5E pangkat 2T sin T. Yuk substitusikan nilai C1 dan C2-nya sudah kita peroleh ya. Oke lah, sudah siap. Didapatkanlah solusi khususnya Y sama dengan minus 2E pangkat 2T cos T ditambah 5E pangkat 2T sin T. Oke, semangat terus belajarnya ya. Perbanyak latihan soal juga ya, maka kamu akan lebih mengerti. Oke, sekian. Oke, sudah siap ya. Jadi itulah pembahasan kita mengenai akar kompleks. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Pembahasan soalnya bagaimana? Mengerti nggak? Atau ada yang kurang paham nggak? Ini dari mana sih gitu? Kok bisa segini nih gitu? Apa videonya kurang jelas atau bagaimana penjelasannya? Coba ungkapkan saja. Pas, Bu. Pas? Pas, Bu. Oke, pas ya. Kita stop sini. Nah, jadi itulah pembahasan kita kali ini mengenai akar kompleks ya, mengenai persamaan diferensial ordo 2 linear homogen gitu ya. Nah, coba kalau diingat-ingat yang dikatakan ordo 2 itu apa? Turunan yang ke? Turunan yang kedua. Oke. Persamaan yang dikatakan homogen yang seperti apa? Sama dengan 0. Oke, betul. Yang persamaan yang dikatakan linear itu seperti apa? Kalau linear itu berpangkat berapa? Variabelnya. Kalau sini kita mainnya konstanta ya, jadi berpangkat 1. Itu dikatakan linear ya? Iya. Berapa lagi yang kita dapatkan hari ini? Kalau akar real berbeda, solusi umumnya apa? C1E. Y sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2. R2T. Oke, betul. Solusi ini, solusi umum dari akar kompleks. Panjang. Ya panjang ya. Oke lah, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai persamaan linear ordo 2 ya. Semoga dapat dimengerti. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang faedah ini? Bukan bertanya sih, Bu. Oh iya, apa itu? Kenapa, Royaman? Sepertinya PPT-nya kami butuh, Bu. Oh, PPT-nya butuh. Bu? Oh, bisa kali. Nanti saya kirim, sudah saya kirim sih sama Bu Dinda, nanti biar Bu Dinda yang ini ya, yang di-share kan. Untuk ngelihat videonya juga bisa loh. Ya, di YouTube ya. Udah lama Bu subscribe YouTube Ibu. Ah, serius? Siapa itu? Subscribe lah sekarang. Siapa itu? Siapa? Endang? Siapa nih? Endang Bu. Oh, Endang. Iya, udah lama subscribe Miamet. Iya Bu. Oh iya, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Oke lah. Subscribe lah.
Jadi malu. Jadi inilah Mia Med ya, mahasiswa S2 Unimed. Ada yang mau ditanyakan? Selain dari perkuliahan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini Bu Dinda gimana ya? Belum nampil. Tanyakan saja. Diteruskan aja Bu Mia, nanti kalau sudah selesai, mungkin mahasiswanya boleh keluar dulu, kita ngobrol berdua gitu. Oh gitu Bu, iya Bu, boleh Bu. Kalau menurut penjabarannya sudah selesai sih Bu, sudah siap sampai akar kontak. Ini ya lebih enjoy ya sama Bu Mia ya, ketawa-ketawa ya. Ya Bu. Sama-sama enjoy kok Bu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin 2 pertemuan lagi akan masih sama Bu Mia gitu ya. Jadi ditanyakan saja gitu. Kalau memang sudah selesai dan tidak ada kegiatan lagi, bagaimana Bu Mia? Apakah mereka ada kegiatan lagi atau gimana? Bagaimana yang lain? Ada kegiatan yang lain setelah ini? Biar kita Bukan, maksud saya Bu Mia ada kegiatan mungkin latihan mereka atau apa gitu. Iya Bu, ada soal latihan yang bisa dikerjain mereka. Atau mungkin kalau saran saya sih, iya, Bu. terserah ya mau gimana. Paling lama 1,5 jam aja lah gitu ya untuk ini. Nanti kalau untuk minggu depan dan saat ujian gitu dipadatkan bagaimana materinya tersampaikan, mereka juga bisa beraktivitas, jadi tidak terlalu lama gitu ya. Oh iya Bu. Tapi kalau memang mau masih dilanjutkan, ya nggak masalah gitu. Iya Bu. Mungkin ya terserah. Jadi ini diberikan mereka soal aja gitu ya Bu? Enggak, kalau mau dilanjutkan boleh, kalau mau disudahkan juga boleh. Atau kalian mau soal? Kalian mau soal? Aduh, soal. Jangan. Tapi udah ngerti. Kalau saya tanya-tanya, kayaknya si Wando ini ada pertanyaan ini. Ya Wando. Wando, aduh. Wando. Mungkin pertanyaannya pertanyaan pribadi. Ya Wando ya. Mau minta selesai tuh Bu. Enggak Bu. Nomor HP, nanti saya share lah. Siap Bu, siap Bu. YouTube nggak ada nomor HP loh. Tapi semua laki-laki di kelas ini butuh juga itu. Itu ya. Oke, mungkin Royaman nanti saya suruh masuk aja lah Bumianya 2 pertemuan ini ke grup ya, di-share aja di situ Bu Mia. Oh iya Bu, ya Bu, biar saya share nanti Bu. Oke Bu. Makasih ya Bu. Oke, kalau memang tidak ada, yang lainnya live ya. Kalian sudah ini kan, presensinya udah diisi di Sipda? Udah Bu. Udah Bu. Bu Mia, Anda kan masuk ke Sipda juga kan sebagai guest? Iya Bu, saya masuk di Sipda sudah. Itu kan bisa ada forum ya Bu Mia ya. Mungkin nanti kalau Anda ujian, bisa dimanfaatkan forumnya gitu atau apa gitu. Atau mungkin nanti tinggal di share screen gitu pada saat ujian, kan mungkin nanti Bapak akan hadir. Jadi semuanya digunakan gitu, Sipda, Zoom gitu. Jadi biar kelihatan gitu ya. Baik. Kalau tidak ada mungkin yang lain boleh live. Saya mungkin stay dulu sama Bu Mia gitu ya. Oke Bu. Bu, izin live. Iya. Terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih Ibu Mia dan Live ya Bu. Iya. Bu, selamat sore Bu. Selamat sore. Sore. Atau langsung di remove aja mereka Bu Mia ini. Oh boleh Bu. Anita, Juli ini mungkin tidak sedang di tempat ini. Iya.
Sudah, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Saya tadi walaupun videonya dimatikan, saya lihat ya cukup baik. Mungkin Anda juga sudah terbiasa karena Anda juga mengajar di sekolah, Anda juga Iya. buat video-video di YouTube gitu ya. Cuman kalau pesan dari saya itu bagaimana materi teorinya itu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi tidak hanya bagaimana menyelesaikan suatu soal, tapi teori yang mendasarinya itu kenapa persamaan karakteristiknya seperti itu, tidak langsung kita masukkan. Kalau saya rasa untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat mereka sudah khatam lah hal itu kan, jadi tidak perlu terfokus di situ gitu, tetapi lebih fokus ke teorinya gitu. Jadi mereka tidak hanya hafal gitu. Kalau misalnya nanti ada persamaan diferensial, oh gini, nanti takutnya berbeda kasus mereka tidak tahu lagi gitu cara penyelesaiannya gitu. Lalu mungkin nanti bisa disebutkan atau di minggu depan kali ya. Kalau saya nggak tahu, mungkin saya tidak terdengar atau apa, tapi yang saya tidak dengar tadi, mungkin bagaimana R1, R2 penulisannya, apakah boleh sembarang, ataukah ada urutan gitu kan? Gitu. Iya. Mungkin boleh disebutkan gitu nanti minggu depan. Minggu depan materinya apa? Akar-akar kembar? Kembar. Iya. Anda ujiannya tentang? Reduksi ordo. Reduksi ordo 2 juga? Iya, Bu. Kalau dari Pasca gimana? Ini setiap pertemuan ada lembar penilaiannya atau gimana? Tidak, Bu. Pas di akhir saja. Pas ujian aja dinilai gitu. Nanti saya kasih instrumennya. Iya. Mungkin gini ya, di-share aja nanti kita sudah punya grup PPL, di-share aja gitu SAP-nya ke grup. Jadi Bapak juga termention, beliau tahu Anda sudah buat SAP untuk pertemuan itu. Jadi tidak hanya ke saya gitu ya. Oh gitu, iya Bu, baik. Dan saya kirimkan. Kalau Prof. Borak sudah dihubungi dulu kan sebelum Anda masuk ke sini, atau gimana? Iya Bu, sebenarnya sudah saya hubungin, udah saya WA, cuman belum di-read sampai sekarang gitu. Udah saya kabarin juga minggu lalu. Anda kabari gitu. Soalnya beliau DPL kan, iya. Main selonong saja gitu. Iya Bu, sudah kalau saya. Dari saya. Ya Bu, makasih ya Bu. Pada saya saja. Terima kasih. Saya izin live ya. Iya Bu, boleh. Makasih ya Bu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam.